Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Mida di pembelajaran matematika. Nah, seperti minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Jadi, tonton terus video mem sampai habis supaya kalian bisa memahami materi yang berkaitan dengan perbandingan. Hari ini, yang pertama kita pelajari adalah sifat-sifat perbandingan senilai atau seharga. A. Perkalian silang. Jika A per B sama dengan C per D, maka ini bisa dikali silang dengan B dan D tidak sama dengan 0. Jadi B dan D tidak sama dengan 0, maka kali silangnya itu adalah A kali D sama dengan B kali C. Nah, sifat inilah yang disebut dengan perkalian silang. Bagian B. Perkalian suku tepi dan suku tengah. Pada perbandingan A banding B sama dengan C banding D, dengan B dan D tidak sama dengan 0, berlaku hasil perkalian suku tepi sama dengan hasil perkalian suku tengah. Jadi jika A banding B sama dengan C banding D, maka A kali D sama dengan B kali C. Nah, suku tepinya di sini adalah A dan D. Dan suku tengahnya itu B dan C. Jadi A dikali D ini itu sama dengan B dikali C. Suku tengahnya ini. Selanjutnya kita masuk pada contoh yang pertama. Tentukan nilai X dan Y pada perbandingan berikut. A. X per 5 sama dengan 72 per 8. Jawab A. X per 5 sama dengan 72 per 8. Nah, sekarang kita kali silangkan. X dikali 8 sama dengan 5 dikali 72. Sama dengan, jadi X sama dengan 5 dikali 72 per 8. Di sini 8-nya pindah ruas, yang tadinya menjadi kali menjadi bagi. Nah, 72 dibagi 8 itu sama dengan 9. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Jadi 5 kali 9 itu sama dengan 45 per 1. Jadi 45 bagi 1 adalah 45. Jadi X sama dengan 45. Nah, jadi nilai X sama dengan 45. Untuk bagian B, 4 banding 3 sama dengan 12 dibanding dalam kurung Y ditambah 5. Nah, kita coba jawab. 4 banding 3 sama dengan 12 banding dalam kurung Y ditambah 5. Nah, langkah yang kedua adalah perkalian suku tepi dengan suku tepi, suku tengah dengan suku tengah. Nah, sekarang suku tepi dulu. 4 dikali ini, jadi dalam kurung Y ditambah 5 sama dengan suku tengah 3 dikali dengan 12. Jadi 4 itu kali masuk, 4
Y ditambah 4 kali 5, 20. Sama dengan 3 kali 12, 36. 4Y sama dengan 36. 20 pindah ruas. Yang tadinya positif plus 20 menjadi negatif 20 karena berpindah ruas. Jadi 4Y sama dengan 36 dikurang 20 itu 16. Y sama dengan 16 per 4. 4-nya pindah ruas ke sebelah menjadi bagi. Jadi 16 bagi 4 sama dengan 4. Jadi nilai Y sama dengan 4. Contoh yang kedua, apakah 12 banding 20 dan 9 banding 16 merupakan perbandingan yang senilai? Nah, kita coba jawab. Diketahui perbandingan 12 banding 20 dan 9 banding 16. Perkalian suku tepinya adalah 12 kali 16 sama dengan 192. Perkalian suku tengahnya adalah 20 kali 9 sama dengan 180. Karena hasil perkalian suku tepi tidak sama dengan hasil perkalian suku tengah, maka 12 banding 20 dan 9 banding 16 bukan perbandingan senilai. Ini karena 192 itu tidak sama dengan 180, makanya dikatakan bukan perbandingan senilai. Selanjutnya kita masuk pada perbandingan senilai dengan konstanta. Pada tabel di sini ada hasil bagi biaya pulsa dengan lama percakapan pada setiap baris selalu sama, yaitu 60. Dalam hal ini, bilangan 60 disebut konstanta dengan perbandingan dan dapat dinyatakan dengan K. Ini adalah tabelnya. Nah, Y per X sama dengan 60 per 1. Perkalian, sekarang kita kali silang. Y dikali 1 sama dengan X dikali 60. Jadi Y sama dengan, karena Y kali 1 itu adalah Y, jadi Y sama dengan X dikali 60 adalah 60X. Nah, jika X dan Y merupakan perbandingan senilai atau seharga, maka 1. Hasil bagi pasangan nilai Y dan X selalu sama atau konstan yang disebut dengan konstanta perbandingan dan dinyatakan dengan K. 2. Bentuk persamaan dari perbandingan senilai Y terhadap X dengan konstanta K adalah Y sama dengan KX, di mana K sama dengan Y1 per X1 dan X tidak sama dengan 0. Ingat, nah, X1 itu tidak sama dengan 0. Dalam hal ini dikatakan bahwa Y berbanding lurus terhadap X. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk pada contoh. Nah, di sini, contoh pertama, pada masing-masing tabel berikut, tentukan apakah Y terhadap X merupakan perbandingan senilai atau bukan. Jika perbandingan senilai, tentukan persamaannya. A. X, nilai X itu adalah 3, 5, 7, dan nilai Y adalah 12, 20, 28. Nah, kita coba jawab. Kita persa untuk X1 dan Y1.
Jadi K sama dengan, sesuai dengan rumusnya tadi, Y1 per X1 sama dengan Y1 12 per X1 3. Jadi 12 per 3 sama dengan 4. Jadi memenuhi. Kemudian untuk Y2 dan X2 20 per 5. Jadi sama dengan 4. Untuk Y3, ini Y3 dan X3 itu 28 per 7 sama dengan 4. Nah, karena nilai K selalu sama atau konstan, maka Y terhadap X merupakan perbandingan senilai dengan persamaan Y sama dengan 4X. Di sini kan hasilnya sama, 4, 4, dan 4. Makanya dikatakan senilai. Untuk bagian B, nilai X yaitu 4, 6, 8. Dan nilai Y adalah 10, 15, dan 18. Nah, untuk Y1 dan X1 itu 10 per 4. Hasilnya adalah 2 seper 2. Untuk Y2 dan X2 itu 15 per 6. Maka hasilnya juga sama 2 seper 2. Untuk Y2 dan X3 itu 18 per 8. Hasil sederhananya adalah 2 seper 4. Nah, nilai konstanta K pada perbandingan di atas tidak selalu sama. Jadi, karena Y3 dan X3-nya itu 2 seper 4. Dia berbeda dengan nilai yang ada di X1, Y1 per X1 dan Y2 per X2. Jadi, hubungan Y terhadap X pada tabel di atas bukan merupakan perbandingan senilai. Kan karena yang ini dengan ini sama, tapi ini dan ini berbeda. Makanya dikatakan bukan perbandingan senilai. Selanjutnya, kita masuk pada penggunaan perbandingan senilai atau seharga. Nah, sekarang kita lihat di sini ada gambar telur dengan tabel berikut. Nah, berat telur dan kandungan energi selalu bertambah atau berkurang dengan perbandingan yang sama. Sehingga hubungan antara banyak telur dan kandungan energi pada telur merupakan perbandingan senilai atau seharga. Jadi, berat telur ayam itu semakin tinggi beratnya, itu kandungan energinya semakin besar. Dan per gramnya itu sama. Tingkat beratnya bertambah, maka segitu juga tingkat kandungan energinya bertambah. Makanya dikatakan perbandingan senilai atau seharga. Nah, pada perbandingan senilai atau perbandingan seharga berlaku jika berat telur bertambah karena dikali A, maka kandungan energi pada telur juga akan bertambah dengan dikali A. Sebaliknya, jika berat telur berkurang karena dibagi B, maka kandungan energi pada telur juga harus berkurang dengan dibagi B. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh. Jika harga 5 buah buku tulis adalah Rp11.000, berapakah harga 2 lusin buku tulis tersebut? Jawab, banyak buku itu 5 buah. Harganya Rp11.000. Nah, kalau misalnya 2 lusin, berapakah harga buku tersebut? Nah, 1 lusin itu 12 buah. Jadi jika 2 lusin berarti 2 dikali 12 buah.
harga buku X rupiah karena belum diketahui. Nah, banyak buku bertambah, maka jumlah harga buku juga bertambah. Tentu saja ketika banyak bukunya bertambah, maka harganya akan semakin mahal. Jadi banyak buku dan harga buku merupakan perbandingan yang senilai. Kita bandingkan. 2 kali 12 itu 24 buah. Berarti harga buku yang akan dicari adalah sebanyak 24 buah. Kalau kita masukkan dalam perbandingan 5 banding 24 sama dengan 11.000 banding X. Sekarang perkalian suku tepi 5X dengan perkalian suku tengah sama dengan 24 dikali 11.000. Jadi X sama dengan 24 dikali 11.000 per, karena 5 pindah ruas ke kanan berubah menjadi bagi. Di sini dia kali berubah menjadi bagi karena pindah ruas. Jadi X sama dengan 52.800. Di sini kali dulu 24 dikali 11.000 baru dibagi 5. Maka itu akan mendapatkan hasil 52.800. Jadi harga 2 lusin buku tersebut adalah Rp52.800. Selanjutnya kita masuk pada bagaimana caranya menyatakan perbandingan berbalik nilai, atau biasa juga disebut dengan berbalik harga. Nah, perhatikan uraian berikut. 1. Jika A per B berbalik nilai dengan XY, maka A per B sama dengan Y per X, di mana B, X, Y tidak sama dengan 0. 2. Y per X sama dengan 1 per X dikali Y sama dengan 1 per X banding 1 per Y, di mana X, Y tidak sama dengan 0. Berdasarkan uraian butir 1 dan 2 di atas, jika A per B, A berbanding B berbalik nilai dengan X per Y, maka diperoleh hubungan berikut. A per B itu sama dengan Y per X. Y per X sama dengan 1 per X banding 1 per Y. Nah, untuk mendapatkan perbandingan P banding Q yang berbalik nilai dengan A banding B, dapat digunakan perbandingan berikut. A banding P sama dengan 1 per P berbanding 1 per Q, atau sama dengan Q berbanding P. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk pada contoh 1. Periksalah apakah perbandingan-perbandingan berikut merupakan perbandingan berbalik nilai. A. 9 banding 12 dan 20 banding 15. Nah, kita coba jawab. 9 banding 12 sama dengan 3 banding 4. 20 banding 15 itu sama dengan 4 per 3. Ini adalah bentuk sederhana ya. Nah, di sini 9-nya dibagi 3, makanya dapat 3. 12-nya juga dibagi 3, makanya dapat 4. Ini adalah bentuk sederhana. Begitu pula dengan 20. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi 3 banding 4 itu berbalik nilai dengan 4 banding 3. Berbalik kan? Yang tadinya 3-nya di depan, ini 3-nya di belakang.
Jadi 9 banding 12 dan 20 banding 15 adalah perbandingan yang berbalik nilai. Untuk bagian B, 20 banding 8 sama dengan 5 banding 2. 20 ini dibagi 4 jadi 5, 4 dibagi 8 dibagi 4 itu 2. Untuk 6 banding 12 itu sama dengan 6 dibagi 3 jadi 2, 21 dibagi 3 jadi 7. Nah, 5 banding 2 itu tidak berbalik nilai dengan 2 banding 7. Meskipun di sini 2-nya berbalik nilai, tetapi angka 5 dan 7 itu tidak sama. Makanya 20 banding 8 dan 6 banding 21 bukan merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang kita masuk pada perbandingan berbalik nilai dengan konstanta. Nah, hasil kali kecepatan dengan waktu yang dibutuhkan pada setiap baris selalu sama, yaitu tepat 240. Ini waktu kecepatannya. Dalam hal ini, bilangan 240 disebut konstanta perbandingan dan dapat dinyatakan dengan K. Jadi, yang ini dapat dinyatakan dengan K. X dikali Y sama dengan K, atau Y sama dengan K per X sama dengan 240 per X. Bentuk persamaan di atas dapat digunakan untuk menentukan nilai X atau kecepatan kendaraan. Jika nilai Y, waktu tempuh, diketahui atau sebaliknya. Jadi ini adalah K, ini adalah Y, waktu itu Y, dan X adalah kecepatan kendaraan. Nah, jika X dan Y merupakan perbandingan berbalik nilai, maka 1. Hasil kali pasangan nilai Y dan X selalu sama atau konstan yang disebut dengan konstanta perbandingan. Dinyatakan dengan K. 2. Bentuk persamaan dari perbandingan berbalik nilai Y terhadap X dengan konstanta K adalah Y sama dengan K per X, di mana K sama dengan X dikali Y dengan X tidak sama dengan 0. Dalam hal ini dinyatakan Y berbanding terbalik dengan X. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk pada contoh. Pada masing-masing tabel tersebut tentukan apakah Y terhadap X merupakan perbandingan berbalik nilai. Jika jawabannya ya, tuliskan bentuk persamaannya. Nah, untuk tabel bagian A, X itu nilainya 346 dan Y nilainya adalah 1298. Nah, di sini kita akan coba menjawabnya. Untuk K yang pertama, X1 dikali Y1 sama dengan 3 kali 12 dengan 36. Untuk K yang bagian 2, X2 dikali Y2, 4 dikali 9 sama dengan 36. Untuk selanjutnya, X3 dikali dengan Y3, 6 dikali 8, itu hasilnya 48. Jadi nilai konstanta K yang diperoleh pada hasil perkalian di atas tidak sama. Karena yang pertama itu 36, kedua 36, tapi yang ketiga adalah 48. Jadi perbandingan Y terhadap X bukan perbandingan berbalik nilai. Untuk bagian B, X1 dikali Y1 itu 4 dikali 18 sama dengan 72. Untuk X2 dikali Y2, 6 dikali 12 itu sama dengan 72. Untuk X3 dan Y3, 8 dikali 9
itu juga sama dengan 72. Nah, nilai konstanta K yang diperoleh pada hasil perkalian di atas itu selalu sama. Jadi perbandingan Y terhadap X merupakan perbandingan berbalik nilai. Karena hasil yang pertama itu 72, yang kedua 72, dan yang ketiga itu juga 72. Jadi perbandingan Y terhadap X merupakan perbandingan berbalik nilai dengan persamaan perbandingannya adalah Y sama dengan 72 per X. Ini tadi sesuai dengan rumus ya. Yaitu untuk mencari Y sama dengan K per X. Atau Y sama dengan 72 per X. Nah, sekian dulu untuk materi hari ini. Semoga anak-anakku sekalian memahami apa yang Mem telah paparkan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ingat untuk jaga kesehatan, tetap di rumah, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.